Tengok! Hari ini Om dapat tamu yang bening-bening lagi, men. Dewi Aulia. Ya. Nah, bagi yang belum tahu, ini Dewi Aulia ini Miss Grand Indonesia. Miss Grand Kepulauan Riau. Oh, Miss Grand Kepulauan Riau, sorry. Iya. Jadi soon to be Miss Grand Indonesia. Amin ya. Amin ya. Jadi Dewi Aulia ini dia mewakili Kepri untuk melaju ke Jakarta. Bener. Untuk mengikuti Miss Grand Indonesia. Ya, sebenarnya. Wah, keren ini. Umur lu berapa sih? 21 tahun dong. 21 tahun. Yeah. Nah, ini syaratnya ada umur ya? Sejauh ini kayaknya ada ya. Ada umurnya, ada ya? ada umurnya. Okay. Ada batasan umur. Lu kok bisa mau jadi Miss Grand gitu loh? Kan banyak ya orang mimpinya gitu. Mimpinya. Cita-cita. Terus kalau gue lihat kan lu law student. Iya, law gitu. student ya. Nah, benar. jadi gimana tuh? Sebenarnya kenapa aku bisa milih Miss Grand ini lagi kompetisi? For your information, itu sebelumnya itu aku emang udah bolak-balik ikut kompetisi. Oh, udah sering? Iya, udah sering. Jadi kemarin itu udah sempat ke internasional, and then kemarin itu kan jeda sekitaran 2 tahun karena aku lagi fokus kuliah international law. And then aku emang ada rencana untuk turun kompetisi kembali di kemarin itu, dan alhamdulillah ternyata tahun ini rezekiku. Dan aku mengambil kesempatan itu untuk ngambil Miss Grand ini karena aku kayak nganggep ini bakalan kesempatan untuk aku sendiri gitu, dan aku this is the time. Iya, this is time untuk ngambil kompetisi ini dan turun kembali. Oke, jadi biasa yang lomba-lomba yang lu bilang tadi itu beauty pageant maksudnya? Iya, beauty pageant. Oh, oke, wow. Nah, kan banyak teman-teman kita di luar sana tuh pasti pernah mengagumi atau melihat ini beauty pageant, wah cakep banget. Gimana sih ngikutnya? Apa sih first step-nya itu loh, yang orang nggak tahu ya. Kemana misalnya? Apakah ke agency atau kemana? Soalnya kan nggak muncul di locker ya. Iya, benar-benar. Gitu loh. Nggak langsung muncul di locker ya maksudnya ya. Iya, langsung kalau kita DM akunnya juga nggak langsung balas. Direspon, iya, jadi benar-benar. gimana? Coba. Ini mau lebih spesifiknya, mau dari awal aku start bisa ikut pageant atau gimana aku bisa daftar ini? Daftar dulu kali ya. Daftar dulu Karena kali kan ya. orang lihat, wah dia udah pede banget nih daftar aja gitu. Aku tuh sebenarnya kemarin itu emang udah di handpick dari Kepri-nya sendiri untuk kompetisi Miss Grand ini. Karena sebelumnya emang aku tanya alasannya karena aku mungkin emang ada pengalaman di pageant sebelum-sebelumnya. Jadi emang basically itu aku basic-basicnya itu udah tahu harus gimana dan apa. Dan kebetulan kenapa aku mau ngambil karena aku emang udah kuat mental, udah siap dari kemarin-kemarin sebelum aku udah diberitahu bakalan di handpick di Miss Grand gitu. Dan aku udah ada kepikiran buat ikut kompetisi kayak sebelumnya aku bilang tadi gitu. Berarti ada gunanya ikut lomba-lomba lokal berarti? Iya benar, karena itu kan ngebantu kita untuk biar nyusun mentalnya lebih dari dini gitu. Jadi kita setelah kita emang udah dapat tawaran atau kita di handpick, kita berani buat ngambil gitu loh. Oke, berarti nggak sia-sia ikut lomba-lomba itu ya? Karena nggak sia-sia. banyak orang sepele kan gitu loh, kayak aduh cuma misalnya lomba mall ini misalnya ya udah mall itu aja ternyata enggak, justru itu malah ngebantu kita buat kita bisa percaya diri. Jadi kita tuh percaya dan kita udah ada kayak pengalaman untuk di dunia model atau di depan, maksudnya di dunia entertainment mungkin ya. Jadi kan maksudnya walaupun kita cuman runway di mall atau di tempat-tempat lain, kelurahan atau even dari sekolah, mungkin dari model-model lain. Iya, benar. Itu kan ngebantu kita supaya kita tuh bisa gitu loh, lebih terlatih gitu, terbiasa di publik. Selain gitu. terlatih juga mungkin jadi catatan tersendiri untuk misalnya capsec-nya atau penyelenggaranya. Benar. Makanya bisa di handpick. Benar. Atau lomba-lomba besar sebelumnya kan ya. Oke, kalau misalnya dia nggak di handpick, misalnya tercecer lah dia, udah pernah ikut misalnya kan, gimana tuh? Kalau misalnya metode handpick ini kan maksudnya dilihat dulu dari orangnya ini emang udah ada pengalaman atau yang udah kompeten apa belum untuk diterjunkan di kompetisi ini. Kalau memang tidak handpick mungkin bakalan ada pemilihan ya, maksudnya acara pemilihan seperti kayak 1 minggu karantina, dan itu siapa winner itu yang bakal ngewakilin nanti dari pulau tersebut gitu. Misalnya kayak Kepri nih, Kepri kan kita nggak ada event. Nah kalau misalnya nggak ada handpick itu pasti nggak ada yang namanya karantina, pemilihan peserta dari yang ngedaftar.
siapa yang maksudnya udah kompeten, maksudnya udah kayak bener-bener siap nih terjun di dunia pageant, dia bakalan dikirimin ke nasional seperti itu. Oh, berarti yang memang serius mendalami ini. Kalau gitu ngapain lu sekolah law school? Iya kan? Kenapa karena coba? Jadi ini ya, kenapa ditanyain ke ini? Sebenarnya lebih, aku tuh sebenarnya ada dua fokusnya. Satu diplomat, dan yang kedua itu emang aku tuh pengen terjun ke dunia entertainment. Gak tau kenapa aku, kayaknya fashion aku di model sih. Oh, model. Iya, makanya aku tertarik banget ikut kompetisi kayak sebelum-sebelumnya Miss Tourism World atau yang pokoknya yang internasional sampai sekarang. Dan aku juga fokus juga sama diplomat, karena mama papa kan juga ada jalur ininya. Jadi makanya aku ngambil dan aku ngefokusin dua itu tadi, jadi secara beriringan gitu. Nah ini karena orang tuanya diplomat berarti nih? Oh enggak, spesifik enggak diplomat, enggak gitu cuman ya? emang ada jalur hukumnya aja. Jalur hukum. Nah menurut lu yang ngikut ini dasar-dasarnya itu memang harus, misalnya kan bisa jadi go internasional, berarti harus mengerti bahasa asing. Iya. Ya harus. Sebenarnya nggak bahasa asing tuh nggak banget sih, nggak harus yang Mandarin atau segala macam ya. At least kita bisa cas-cus bahasa Inggris kan, karena itu kan kita yang bakalan yes no gitu kan. Nanti kan kalau ditanya, jadi kita bisa ngejawab, kita komunikasi gitu kan. Karena kan kalau di internasional kita bakalan ngomong ya at least pakai bahasa Inggris gitu. Jadi kita paham apa yang disampaikan sama mereka. Tapi yang paling benar tuh ya mengerti bahasa kita sendiri. Bener. Ya nggak sih? Karena dari Indonesia ya, representatif Indonesia gitu. Nah kan itu ngomongin internasional dan ini lokal. Ada nggak sih syarat tertentu lagi harus punya skill? Misalnya harus bisa nyanyi. Oh iya. Acting, gue pernah lihat soalnya. Ini harus bisa acting. Bener nggak sih? Sebenarnya benar, karena nanti pas kita kompetisi itu, jadi gini, pageant itu ada 4B ya sekarang ya. Beauty, Brand, Behavior, and Business. Beauty, Brand, Behavior, and Business. Ya. Jadi dari 4 itu tuh maksudnya kita kan kalau pageant ini kan gak dilihat dari looknya doang. Pasti dari cara pemikirannya, wawasannya, terus sampai nanti ada yang namanya sesi karantina. Itu tuh bakalan ada yang namanya talent show. Yang seperti kakak bilang tadi, kayak kakak lihat ada yang bisa acting, ya ada skillnya bisa tiba-tiba nari atau nyanyi. Jadi yang mewakilin itu tuh punya kesempatan untuk menuangkan semua talentanya di sana gitu. Jadi bakalan dilihat gitu loh. Ini siapa yang paling best gitu loh, as a winner, siapa yang bakalan jadi queen-nya gitu loh. Jadi makanya 4 itu tadi yang dipaduin inilah 4 standar. Kelihatan pinternya ya waktu jawab ya. Nih, brain ya. Iya. Nah kalau skillnya ngomongin orang lain, itu boleh tuh kayaknya tuh kalau gua nih. Ya kalau gua bisa masuk nih. Bisa ya, bisa. Toksik ya. Iya. Skill loh itu. Nggak tanggung-tanggung loh itu. Ya oke. Iya benar. Itu skill kalau mau jadi admin Lambe Tura kan. Benar. Iya. Memang kalau Miss itu ketawanya halus ya. Nggak kayak gitu. Iya. Nah kalau ngomongin beauty modeling gitu, aku kenal satu tuh, Kak Rara Ciku, tahu nggak? Oh iya tahu. Nah itu juga sering kayak modeling ya, jadi model perhiasan atau aku belum pernah podcast sama dia. Asem ya. Iya. Teman baik juga itu. Oke. Terus lu persiapannya nih sejauh ini? Iya, ini kan mewakili Kepri nih. Berarti gubernur tahu dong? Tahu pasti. Pak Nyanyang, wakil gubernur ya, best friend. Iya. Jadi, lu persiapannya apa? Persiapan yang bakal... Biasanya, misalnya harus ada berat tertentu kah, berat badan tertentu kah? Ada nggak? Ada pasti. Ada ya? Sebenarnya nggak ada sih, basicnya nggak ada sih. Iya, nggak ada sebenarnya. Nggak ada ya, nggak ada. Oke. Apa persiapan lu? Ada persiapan tertentu? Oke, kalau untuk pertanyaan ini sebenarnya orang yang bahkan kompetisi ngewakilin daerahnya itu pasti banyak banget kan yang dipersiapin. Beban. Mungkin gak beban sih. Gak beban sih, lebih ke tanggung jawab ya. Karena itu suatu tanggung jawab kan. Kita kayak merasa ini kita udah ngewakilin daerah kita, itu tanggung jawab kita gitu. Jadi yang aku siapin sejauh ini yang paling penting menurutku, satu adalah fisik. Jadi fisik, mentalku itu harus kuat, harus sehat gitu. Karena kalau misalnya dua ini udah down, akunya udah pasti nggak bakalan well prepare sama sekali. Jadi makanya aku nih nyiapin satu namanya fisik. Fisik tuh mungkin dari kesehatannya atau mungkin
berat badannya dijaga supaya lebih enak catwalknya, cas-cicus, ya kan. Nah terus yang kedua mentalku, karena apapun nanti ke depannya saat kompetisi itu pasti ada namanya pro dan kontra. Pasti bakalan ada komenan yang negatif ataupun positif. Kan nggak mungkin dong kita bakalan bisa ngekontrol semua orang buat komenin positif doang kan. Jadi itu tadi basic dan mental tadi. Nah yang ketiga itu tuh aku selalu ngiringin, maksudnya udah mulai nyicil-nyicil kayak, bukan mulai sih, lebih kayak nyiapin lagi wawasanku. Karena kan kayak tadi yang disebut beauty itu kan 4B ya. Nah jadi tuh aku udah mulai kayak mulai nyiapin isi otakku tuh kayak kalau misalnya apa nanti visi misi yang ku angkat gitu loh. Harus ini ya, speech ya? Iya, karena aku pasti ada speechnya kan. Pas nanti atau di interview pasti ada pertanyaan-pertanyaan yang melingkupin soal dunia atau konflik atau ya yang lagi ricu di dalam dunia ini sih, lagi simpang siur gitu kan. Boleh juga dong kayak pasangan Kepri gitu ya. Terus yang ketiga, yang keberapa sih nih? Oh ya, dan next yang keempat ya. Itu kita pasti udah nyiapin yang namanya kayak persiapan dari baju gitu-gitu. Persiapan baju. Yang mau dibawa ke sana. Bener. Kayak mau press conference atau segala macam itu semuanya udah disiapin. Nah, gaun lu siapa yang nentuin gitu? Nah ini gue bingung ya, gue lagi pengen style ini deh, gitu, misalnya. Dari ini sih kalau misalnya dari aku pribadi ya, itu dari Karifi, timku. Jadi dia asap bapak asuh yang ngasuh aku, maksudnya kamu harus gini anak, kamu harus ini jaga kesehatan kamu, bajunya ini. Jadi itu dari Karifi gitu. Rewel banget dong ya. Iya. Jadi dia benar-benar kayak peduli banget kan. Karena kita banyak kegiatan, semua foto studio segala macem, gaun, makeup, sama Kak Obi juga, sama Kak Rifi dan tim yang lainnya, kayak media segala macem. Itu dibantu sama tim, kita kerja sama. Karena kalau sendiri tumpang dong pastinya. Iya tumpang, benar. Nah, terus kalau skill tadi, lu ada bawa skill atau apa gitu? Skill itu pasti yang pertama kali aku asah adalah wawasanku sama public speakingku sih, karena itu kuncinya. Public speaking itu mantep ya? Iya, karena kalau misalnya aku ngerasa, kalau misalnya someday aku pas karantina atau apa, pas ditanya interview sama juri, public speakingku tuh nggak oke, pasti kan kurang nangkep pasti mereka apa yang aku omongin kan. Jadi itu ya skill satu public speaking, terus yang kedua itu pengetahuanku at least lebih luas lagi lah dari yang sebelum-sebelumnya gitu. Menarik ya. Wawasan harus luas. Kayak misalnya masalah negara misalnya kayak perang tarif. Lagi ramai kan. Indonesia dapat 19%. Kok dia masuk sini 0%? QR atau segala macam benar. Dia harus didalami isi otaknya. Karena kan suka tiba-tiba pasti bakalan ada yang namanya deep interview, itu pasti bakalan ada as a question itu bakalan kayak gimana, karena itu bakalan ngelatih isi otak kita kan, sesama finalis itu bakalan diasah dan bakalan dinilai nantinya. Tapi ada kisi-kisi dong? Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada? Misalnya yang nasional ini internasional nggak ada. Sepengalamanku ikut pageant itu emang nggak ada namanya kisi-kisi buat ngejawab question dari jurinya itu apa, nggak ada. Kita nggak dikasih tahu kayak kamu nanti jawab ini, nggak, kita nggak bakalan. Jadi kayak on the spot dari jurinya jawab apa kita jawab juga detik itu gitu. Nah ini tiba-tiba terbersit. Bener nggak yang ikut beauty pageant ini nggak boleh oplas? Kalau itu ini beauty kan? Iya, beauty. Boleh apa? Sebenarnya kalau dari aku pribadi sendiri itu kan pasti jawaban yang bakalan pro dan kontra kan. Jadi itu mungkin ada yang boleh, ada yang enggak. Tapi kebanyakan basically enggak. Iya kan? Karena katanya harus natural gitu. Iya, benar. Pro dan kontra ya. Ini gua cuma dengar desas-desus aja gitu. Iya, benar. Karena emang ya itu tadi aku bilang pro dan kontra, karena pasti ada sebagian yang boleh sama enggak gitu. Menurut gua sih nggak boleh kalau gua pribadi, karena kalau ikut semua oplas misalnya hidungnya sama lagi gitu. Iya, benar. Kulitnya sama lagi nih warnanya gitu. Jadi nggak ada
variasi gitu. Bener sih ya, tapi lebih bagus emang nggak oplas ya kalau kataku. Jadi karena kita bisa dapat ciri khas masing-masing dari daerah tersebut. Kayak misalnya mungkin Indonesia di internasional, Indonesia kan terkenal sama kulitnya yang sawo mateng gitu kan, sama wanita-wanita yang rambutnya hitam legam gitu. Iya. Kayak dari misalnya di nasional, dari Kepri mungkin tampilannya gini yang identik, dari Jawa, dari ini. Itu sih kalau misalnya oplas atau apa, kita nggak bilang nggak boleh ya, tapi kan itu bakal ngubah bentuk asli kita gitu. Nah, lu ini gua kepo ya, lagi kepo ya. Kepo nggak apa-apa itu kayak. Baju lu udah belum? Gua kayak penasaran baju apa sih yang lu pakai? Kan soalnya gua kan pernah lihat yang aneh-aneh nih. Kalau misalnya internasional dulu Thailand ada kayak tuk-tuknya itu, buset. Ada yang pakai buah-buahan gitu. Kita national costume gitu-gitu maksudnya atau gimana nih? Kalau ini kan lu ke Jakarta, berarti representatif Kepri. Bener. Misalnya lu pakai baju gonggong misalnya kan. Ini dari informasi dari Miss Grand kita itu tahun ini tuh nggak ada national costume, jadi kita nggak nyiapin. Gitu, yang kita siapin tuh evening gown, prelim, terus buat sportwear, buat kayak latihan. Terus kayak basic-basic kayak baju buat interview, buat ditanya as a question atau segala macam. Itu yang kita siapin sih. Terus yang paling penting tuh evening gown ya, evening gown sama prelim, itu yang paling penting. Nah kalau misalnya kemarin dari Miss Grand ini mereka ada menyelenggarakan kayak suatu hari buat show national costume, kita pasti bakalan bawa, entah mungkin kita bawa jembatan Barelang kemarin yang gede yang namanya banget. national costume. Iya, jadi yang gede. Ada kan yang kayak kelihatan yang sering pakai buah gitu kan. Makanya. Di Thailand atau di mana kan internasional. Nah, ini sayangnya nggak ada, jadi kita nggak bawa itu gitu. Itu berat ya? Ya, baju-baju gitu, kayak gitu ya? Ya lumayan berat. Karena kan ininya gede-gede banget. Jembatan kan? Berat. Kan nggak yang ori yang dibawa. Iya, cuma bawa buah. Kalau dibawa nggak bisa lewat dong orang Barelang, Kak. Gitu. Iya. Nah, gua mau lanjut ke pertanyaan agak pribadi ya. Personal ya? Iya, agak personal. Boleh. Single atau pacar? Biasa netizen pasti kepo. Ada pacar. Aduh, berkurang ya followernya ya. Ada. Ada. Tapi kita kan nggak bisa post dong. Iya, dia nggak ada. Makanya gue penasaran gitu. Iya gimana jadi pacarnya? Ya udah jangan terlalu dalam ya. Nanti lagi saya ya. Yang penting udah ada nih. Benar. Lu masih kuliah berarti ya? Masih kuliah. 21 tadi. Masih kuliah. Law apa tadi? Law International. Oh, Law International. Lu kuliahnya di Batam dong? Enggak, aku di Jakarta. Oh, di Jakarta ya? Oh. Tapi asli Batam dong? Iya, aku asli Batam. Ngerantau ke Jakarta lebih tepatnya. Batam di mana ya? Aku di Batam Center kita. Oh, Batam Center. Masih di Batam Center. Masih di Batam Center. Ini produk Batam asli nih. Soalnya ntar orang klaim-klaim kan. Oh iya. Ini orang Tanjung Pinang rupanya. Iya, punggur. Ini jadi mending kita amankan dulu Batam Center. Kami juga Batam Center. Yes, full support. Watermark ya. Iya. Produk Batam Center nih. Oke. Nah, yang kayaknya lah yang tadi pribadi yang penting udah tahu deh. Udah kejawab. Iya. Nah, lu berarti kalau ke sana manajer nggak ikut ya? Manajer itu kan harusnya ikut ya, tapi kan kita kan dari Miss Grand-nya mungkin nggak boleh bawa tim. Harusnya kalau misalnya bawa tim, kita bakalan bawa tim aku yang Karifinya sendiri, KOB-nya buat bisa ngebantu di sana. Tapi mungkin dari konfirmasi Miss Grand-nya kita nggak bisa bawa tim, jadi ya udah. Mungkin mereka bakalan datang di final ya. Ya, mereka bakalan datang nanti iring-iringan pakai apa? Pakai bus ya. Nanti kita bawa pasukan Batam Center. Pakai busnya nanti datangnya rame-rame. Iya, pakai telolet gitu. Taruh muka yang gede-gede kan di bus ya, jangan di truk pula. Truk pasir kan? Iya, biasanya itu ada quotes-quotesnya kalau truk pasir. Jangan tinggalin aku. Gitu. Iya, tunggu jandamu. Bener. Aduh, Aulia di tengah kesibukan, thank you banget udah berkunjung di sini ya. Sama-sama. I wish you a good luck di Miss Grand Indonesia. Amin ya. Bye bye. Bye guys. Okay.